Hello everyone, welcome back with me Dinda, and in this topic we are gonna focus and discuss about adjective. So without further ado, let's begin. Jadi kita akan membahas tentang adjective. Adjective itu artinya adalah kata sifat. Adjective, a word used to explain in more detail a noun or pronoun. Jadi kata sifat ini adalah kata yang biasa digunakan untuk menjelaskan lebih detail dari kata benda ataupun kata ganti. Kemudian kinds of adjective. Jadi di sini kita akan mempelajari bersama-sama jenis-jenis dari kata sifat, yaitu kita mulai satu persatu. Adjective degree. Adjective in comparison can be used in the form positive degree, comparative degree, superlative degree. Jadi dalam adjective degree ini adalah perbandingan, dan dalam bentuknya yaitu ada bentuk positive degree, compare equality, membandingkan akan tetapi adanya kesetaraan, yaitu perbandingan akan tetapi kesetaraan pada level yang sama. Kemudian untuk comparative degree, membandingkan dua hal dan untuk menentukan mana yang lebih baik dan mana yang tidak. Untuk superlative degree, membandingkan dua hal atau lebih, mau itu 3, 4, dan sebagainya, ataupun satu individual dengan satu grup, untuk menyatakan terlebih-lebih dari yang lainnya. Contohnya di sini adalah positive degree, she is as good as you in math. Jadi dia cukup baik di matematika sama seperti kamu. Kemudian comparative degree, today should be better than yesterday. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan untuk superlative degree-nya adalah he was the best all of us. Jadi dia yang terbaik di antara kita. Nah, menjadi yang terbaik di antara kita, kitanya di sini bisa lebih dari 3 orang ataupun bahkan sekumpulan orang. Jadi dia yang terbaik di antara beberapa orang gitu. Jadi perbedaannya positif menunjukkan kesetaraan, komparatif dua hal akan tetapi satu yang lebih baik dan satu yang tidak. Untuk superlatif menunjukkan perbandingan untuk menunjukkan yang lebih baik banget gitu di antara beberapa orang atau di antara grup. Kemudian selanjutnya quality adjective. Quality adjective that show shape, size, condition, color, material, function of the noun or pronoun. Jadi untuk quality adjective ini menunjukkan bentuk, ukuran, kondisi, warna, bahan, fungsi dari si kata benda ini ataupun kata ganti ini. Dan dikategorikan menjadi 3, ada attributive, predicative, and appositive. Untuk attributive adalah atribut placed before the noun or between the article and the noun. Jadi ditempatkannya sebelum kata benda atau di antara artikel dan kata benda. Contohnya adalah I can see a beautiful girl. Aku bisa melihat perempuan cantik gitu. Untuk di artikelnya sendiri di sini ada a, kemudian di attributive adjective-nya ada beautiful dan juga noun-nya itu girl. Untuk contoh kalimat yang kedua adalah I have got a new book. Sama seperti yang kalimat pertama, bahwa di artikelnya itu attributive adjective-nya new, menyatakan baru, dan juga noun-nya itu book. Kemudian lanjut di predicative, use with the complement of subject and object. Jadi dalam predikatif ini adanya melengkapi subjek dan juga melengkapi objek. Contoh untuk melengkapi subjek adalah pada kalimat your daughter is a pretty. Jadi anak perempuanmu cantik. Dan untuk kalimat yang kedua adalah the book is new. Menyatakan dan melengkapi si subjek bahwa buku ini baru. Kemudian untuk complement objek adalah he made his wife happy. Dia membuat istrinya bahagia. Jadi subjeknya di sini he made and his wife itu dikategorikan sebagai objek dan pelengkap dari objeknya adalah happy. Kemudian untuk kalimat kedua I consider him foolish. Saya mengetahui kekurangannya dia. Kemudian lanjut di kategori terakhir ada appositive, following nouns and explaining them, the restrictive and non-restrictive. Jadi dalam appositive ini adalah mengikuti kata benda dan menjelaskan mereka. Dan dibagi lagi menjadi bentuk restrictive dan juga non-restrictive. Pada contohnya, a teacher untrained in phonetics is as useless as a doctor untrained in anatomy. Untuk contoh yang kedua, non-restrictive, a blacksmith, swarthy and muscular was leisurely working long handle. Jadi untuk di restrictive ini menjelaskan bahwa seorang guru yang belum memiliki keterampilan di fonetik itu sama aja tidak bergunanya dengan seorang dokter yang tidak memiliki keterampilan di bidang ilmu anatomi. Dan untuk non-restrictive ini adalah seorang yang pandai besi, yang berotot, yang berkulit hitam itu
melakukan pekerjaannya dengan santai gitu. Kemudian lanjut possessive adjective. Possessive yang artinya adalah memiliki kepunyaan, dan adjective kata sifat berarti kata sifat yang memiliki kepunyaan. Contohnya di sini terdiri dari my, our, their, your, his, her, dan its. Dan dikategorikan menjadi 3, ada subjective complement, objective complement, dan juga preposition complement. Contohnya di subjective complement adalah what is your phone number? Berapa nomormu? Karena di sini tidak ditentukan mana subjeknya, jadi untuk penggunaan subjective complement possessive adjective adanya your. Dan di kalimat kedua juga adanya my sebagai subjective complement dari kalimat ini. That is my house. Kemudian lanjut di objective complement. I can't complete my assignment because I don't have the textbook. Aku tidak dapat menyelesaikan tugasku karena aku tidak memiliki bukunya. Dan di sini sudah ditentukan subjeknya itu I, dan sebagai pelengkap dari objeknya adalah my assignment, tugasku. Aku tidak dapat menyelesaikan tugasku. Seperti itu. Dan terakhir adalah preposition complement. Preposition adalah kata hubung. Berarti preposition complement adalah melengkapi kata hubung pada kalimat they give everything to their mother. Jadi mereka memberikan segalanya untuk ibu mereka. Lanjut ada demonstrative adjective. Penunjuk, demonstratif, menunjukkan, definite secara jelas terdiri dari this, that, this, and those. Bedanya this and this yaitu pada banyaknya quantity si objek. Kalau this menyatakan satu, kalau this menyatakan lebih dari satu. Kemudian untuk that dan those sama-sama itu. Yang membedakannya adalah bahwa that yang berarti singular dan those yang berarti plural. Contoh di sini adalah this book is mine. Antara individu dengan objek yang dituju jaraknya dekat, yaitu menggunakan this. Dan this book is mine. Buku ini hanya satu, itu milikku. Kemudian di kalimat kedua, those pictures are beautiful. Gambar-gambar ini atau pajangan-pajangan ini sangat pajangan-pajangan itu atau gambar-gambar itu sangat cantik, sangat indah. Jadi antara individual dengan objek yang dituju jaraknya agak jauh, cukup jauh, dan di sana juga lebih dari satu gambar, lebih dari satu pajangan. Kemudian dilanjut indefinite. Indefinite consists of another, the other, and a some. Jadi terdiri dari another yang lainnya, the other, dan juga yang lainnya yang akan tetap banyak. Terus ada an sebuah, terus a juga sebuah, and some. Pada contoh kalimat pertama adalah another teacher will come to teach us today. Jadi guru lainnya akan datang mengajari kita hari ini. Jadi guru kita hari ini berhalangan, dan another teacher dan guru lainnya will come to teach us today, akan datang untuk mengajari kita hari ini. Nah, teachernya di sini menunjukkan satu, another teacher, yang lainnya akan tetapi hanya satu guru yang akan mengajari kita hari ini. Untuk kalimat yang kedua adalah they can eat the other apples. Jadi mereka dapat memakan apel-apel. Nah, the other adalah menunjukkan untuk spesifikasi si objek lebih dari satu. Jadi, mereka dapat memakan apel-apel lainnya. Seperti itu. Bukan yang ini akan tetapi apel-apel yang lainnya. Lanjut pada interrogative adjective. Interrogative yang berarti kalimat tanya atau kata tanya sebagai simbol nanya. Ada as a subject, as a object, and as a preposition. Untuk as object, what color is your house? Apa warna rumahmu? Whose book is this? Buku milik siapa ini? Dan sebagai subjek, berarti interrogatif yang sebagai subjek berada dan dinyatakan di kalimat depan, di kata depan, di huruf depan, posisinya di depan dari sebuah kalimat. Seperti contoh, what color is your house? Apa warna rumahmu? Dan whose book is this? Buku milik siapa ini? Kemudian as a object, sebagai objek. I don't know what a problem she's talking about. Aku nggak tahu masalah apa yang sedang dia bicarakan. And then they never question which part of the novel will be summarized. Jadi mereka tidak tahu mereka tidak menanyakan novel bagian mana yang harus diringkas atau disimpulkan. Seperti itu. Dan untuk as object, berarti dia kata interrogatif ini
tulis dibuat sebelum objek yang bersangkutan. What a problem sebagai objek, akan tetapi setelah interrogative object ini ada objeknya lagi yang spesifik. Jadi what a problem, masalah apa. Kemudian which part, di bagian mana. Dan selanjutnya as a preposition. Dalam kalimat, contoh kalimat pertama, with whose father do you speak? Kepada siapa ayah kamu berbicara? Kemudian in which hotel do you like to stay? Dan hotel mana yang ingin kamu tempati untuk menginap, seperti itu. Dan ini sebagai preposition, kata hubung. In whose father, dengan siapa ayah. Kemudian in which hotel, di hotel mana, seperti itu. Selanjutnya adalah quantity adjective. Quantity yang menunjukkan berarti kuantitas. Yaitu quantity adjective adalah includes, and a quantity adjective are much, some, enough, a little, half, any. Jadi dalam bentuk kuantitas kata sifat ini biasanya expressionnya itu much, menunjukkan banyaknya, some, beberapa, enough, ada berapa, little, sedikit, half, setengah, or any, atau beberapa bagian di antara satu bagian itu. He ate a little bread. Dia makan roti kecil. Will you have some tea? Maukah kamu meminum teh? Dan selanjutnya adalah numeral adjective, yaitu kata sifat yang menghubungkan dengan penomoran atau angka. Dan di sini dikategorikan menjadi definite dan indefinite. Untuk definite, shows the exact number of a noun or pronoun. Jadi menunjukkan angka tepat atau nomor yang tepat atau spesifikasinya bahwa ini total kuantitinya ada berapa dari si kata benda ini ataupun kata ganti ini. Dan di dalam definite lagi dibagi menjadi 3. Ada cardinal, ordinal, dan multiplication. Untuk cardinal, we have 3 cars at home. And you can take 12 books. Jadi dalam cardinal menunjukkan penomoran berdasarkan perhitungan angka yang sesungguhnya 1, 2, 3, 100, dan masih banyak lainnya. Untuk ordinal adalah our class is in the 3rd floor. They will depart on the 2nd flight. Jadi untuk ordinal menunjukkan urutan dari penomoran angka. Pada contoh kalimat pertama adalah kelas kita ada di lantai ketiga. Third, ketiga. Kemudian contoh kalimat kedua, they will depart on the 2nd flight. Mereka akan berangkat di penerbangan kedua. Kemudian untuk multiplication, yaitu multiplication dalam memiliki hubungan dengan numeral adjective, akan tetapi bentuknya bermacam-macam. Contohnya, the room have a single bed. Jadi ruangan ini memiliki satu kasur, a single bed. Jadi tidak ditunjukkan dalam one bed, akan tetapi untuk tata bahasanya adalah a single, bentuk satu kasur. Kemudian kalimat kedua, there's a pair of shoes under the table. Jadi tidak menunjukkan bahwa satu sepatu kiri atau satu sepatu kanan, akan tetapi ini dibuat menjadi lebih ringkas, a pair, sepasang. There is a pair of shoes under the table. Jadi di sana ada sepasang sepatu di bawah meja. Kemudian untuk indefinite words that include indefinite type words all, some, enough, and many. Dalam bentuk tidak tentu, kata ini include termasuk dalam indefinite yang tidak tentu, yaitu contohnya ada all, ada semua, some, beberapa, enough, dan juga many. For the example is many people believe that corporation are under tax. Jadi banyak orang yang percaya bahwa sebuah perusahaan atau bagian korporat itu memiliki upah yang kecil, relatif kecil. Dan untuk the second one is I will buy some pens. Aku ingin membeli beberapa pulpen. Nah, di sini bisa dilihat di numeral adjective indefinite bahwa itu tak tentu, makanya dengan expression all, some, enough, dan many. Dan apakah sama dengan quantity adjective? Dan iya, sama. Quantity adjective juga menunjukkan kuantitas, akan tetapi menggunakan expression much, some, enough, little,
half, and any. Jadi quantitative adjective dengan numeral adjective di bagian indefinite itu dinyatakan sama, dan dalam beberapa materi pembelajaran itu mereka disimpulkan menjadi satu kesatuan. Kemudian lanjut proper adjective. Proper adjective itu menyatakan bahwa menunjukkan spesifikasi nama, kepemilikan nama. Untuk proper noun adalah menunjukkan nama spesifik. England menyatakan negara Inggris. Holland menyatakan negara Belanda. Indonesia, negara Indonesia. Akan tetapi untuk proper adjective menyatakan bagian dari proper noun. England, negara Inggris, dan proper adjective-nya adalah English, yaitu warga negara Inggris. Untuk Holland, negara Belanda, dan proper adjective-nya adalah Dutch, warga negara Belanda. Untuk Indonesia, proper adjective-nya adalah Indonesian, yang berarti warga negara Indonesia atau orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia. Pada contoh di sini adalah English people like a drinking tea. Orang-orang Inggris sangat menyukai minum teh. And then the second one is Arabian people like eating dates. Bahwa orang-orang Arab suka memakan kurma. Kemudian terakhir distributive adjective. Words that are often used are each, every, neither, and either. Jadi untuk distribusi bentuk penyebaran kata sifat yang dalam bentuk penyebaran ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengekspresikan distributive adjective ini adalah each yang menyatakan setiap, every setiap, neither bukan dari ataupun yang lain, either mau itu dari atau yang ini gitu. Contohnya adalah she reads every book in the library. Jadi dia membaca setiap buku di perpustakaan. And the second one is I can choose either red or yellow car. Jadi aku dapat memilih warna mobil baik itu merah ataupun kuning. Jadi dalam bentuk pendistribusian ini expression yang digunakan adalah each, every, neither, and either. And I think that's all about me. If you have any question, you can ask me on the group. And don't hesitate to ask me. See you and goodbye.